Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Raihan Andika Firdausi, spesialis forensik dan medico legal, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Apa itu DIA? DIA sendiri meliputi delivery, interaction, dan assessment. Metode DIA ini saya gunakan pada mata kuliah forensik pada semester 7 dengan bobot 3 SKS pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yaitu pada sarjana kedokteran. Baik, pertama di sini akan saya jelaskan tentang deskripsi singkat dari mata kuliah, kemudian akan saya lanjutkan dengan learning outcome dari mata kuliah ini atau luaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini. Yang ketiga yaitu metode pembelajarannya yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran di mana perannya menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, yang manfaatnya akan digunakan untuk membantu proses peradilan. Dan ilmu kedokteran forensik dan medico legal masuk di dalam kompetensi atau standar kompetensi dokter Indonesia 2012. Oleh karena itu, penting mahasiswa untuk memahami dan mampu mengikuti mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini ada beberapa poin inti. Antara lain, akan dibahas tentang visum et repertum, traumatologi, thanatologi, identifikasi forensik, laboratorium forensik, teknik otopsi, forensik klinik, dan jenis kasus forensik lainnya yang akan ditemukan pada praktek dokter sehari-hari. Semua materi tersebut akan disampaikan atau disajikan oleh tim teaching pada mata kuliah forensik, di mana saya sebagai salah satu pengampu dan mata kuliah tersebut, yaitu mengampu 3 topik di dalam mata kuliah ini, yaitu laboratorium forensik, teknik otopsi, dan forensik klinik. Yang kedua yaitu luaran apa yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, atau learning outcome seperti apa yang diharapkan. Antara lain di dalam mata kuliah ini yaitu tentang topik laboratorium forensik. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep laboratorium forensik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pengambilan sampel untuk laboratorium forensik. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran DIA. Yang pertama yaitu delivery. Pada delivery ini, poin yang paling penting adalah saya akan menyajikan materi dalam perkuliahan kelas, dalam PBL atau case-based discussion. PBL ini adalah salah satu bentuk diskusi kelompok untuk memacu mahasiswa dapat berdiskusi secara kelompok untuk meningkatkan afektif, psikomotor, dan kognitif mereka. Juga nanti ada tutorial skill, di mana saat kita berbicara tentang skill, berarti ada komponen keterampilan klinis yang diharapkan pada mahasiswa. Seperti contohnya yaitu pada pemeriksaan forensik klinik, sehingga butuh tutorial skill di sana. Bahan bacaan dan literatur utama akan kita sampaikan, akan kita share di dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom, mahasiswa akan di-invite ke dalam Google Classroom, kemudian kapanpun, dimanapun, mahasiswa dapat mengaksesnya. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa dapat mencari sendiri literatur terkini, terupdate melalui platform jurnal yang sudah disediakan oleh Fakultas Kedokteran. Berikutnya adalah interaction. Di dalam interaksi, penting untuk kita dapat menggunakan media komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang saya gunakan pada mata kuliah ini media komunikasi, yaitu secara langsung antara lain pertemuan tatap muka di kelas atau tatap maya menggunakan platform misalnya Zoom atau Google Meet. Kemudian yang tidak secara langsung atau asinkronus, kita bisa menggunakan Google Classroom. Di mana di dalam Google Classroom tersebut, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mahasiswa dapat melihat, memberikan komentar, memberikan pertanyaan apabila membutuhkan klarifikasi baik dari temuan yang mereka dapatkan baru atau materi-materi yang sudah tersampaikan, dan dosen dapat memberikan jawaban atau feedback secara langsung di luar jam kelas. Terakhir yaitu assessment. Di dalam metode DIA, assessment adalah salah satu komponen penilaian, di mana saat kita berbicara tentang penilaian akan ada komponennya, akan ada bobotnya. Tentunya komponen dan bobot penilaian ini kita perlu sampaikan di awal, yaitu pada kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan, mahasiswa sudah memahami komponen penilaian pada mata kuliah ini apa saja, kemudian dapat memperkirakan atau dapat mengetahui bobot dari komponen-komponen tadi berapa. Contohnya, di dalam mata kuliah ini komponen penilaian antara lain yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada ujian topik, kemudian ada nilai PBL dan nilai skill, di mana ada bobotnya masing-masing sesuai dengan komponen penilaian tadi. Kemudian kontrak perkuliahan ini juga penting untuk mahasiswa mengetahui transparansi nilai, sehingga mahasiswa juga mungkin dapat berstrategi bagaimana cara belajar mereka di dalam menjalani mata kuliah dalam satu semester ini. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan saya tunjukkan cuplikan dari perkuliahan saya pada mata kuliah forensik ini, yaitu pada topik laboratorium forensik melalui fitur aplikasi Zoom. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam keadaan sehat semua, Dek ya? Sehat, Dokter. Ya, terima kasih untuk feedbacknya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan yang sebelumnya. Jadi untuk materi terkait forensik, salah satunya yaitu laboratorium forensik sederhana. Oke, kita katakan sederhana karena ada yang lebih advance atau kompleks yang dimana kedalaman materinya nanti akan berbeda. Yang pertama, acuan dari materi ini, pada intinya adalah setiap dokter membutuhkan kompetensi, di mana standar kompetensi dokter Indonesia sesuai SKDI 2012 di dalam bagian kedokteran forensik dan mediko-legal terdapat dua bagian utama, yaitu yang pertama, kita bisa lihat di sini, yaitu tentang laboratorium forensik itu sendiri. Secara teori, ada pemeriksaan bercak darah, cairan mani, dan sperma dengan kompetensi 3. Kemudian secara klinik, secara keterampilan klinik, ada teknik pengambilan sampel, di mana intinya ada teknik-teknik pengambilan sampel dan beserta rangkaiannya, termasuk preservasi, transport, atau pemilihan jenis pemeriksaan, dan sebagainya, yaitu meliputi pemeriksaan vaginal swab, bukal swab, pengambilan darah, pengambilan urin, dan pengambilan muntahan dan isi lambung, di mana kompetensinya adalah 4A. Artinya apa? Artinya seorang dokter harus mampu melakukan pemeriksaan secara mandiri terkait teknik pengambilan sampel seperti yang saya sampaikan tadi dalam hal kedokteran forensik dan mediko-legal. Kemudian ada yang lain lagi terkait pengemasan barang bukti, tulang gigi, dan jaringan yang lainnya. Ini kompetensinya hanya 2, artinya tidak secara penuh begitu ya. Di sini akan saya sampaikan yang pertama, yaitu tentang peta konsep laboratorium forensik itu bagaimana. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam ilmu kedokteran forensik, kita sebagai dokter, baik dokter umum, baik dokter forensik, apabila mendapatkan suatu permintaan untuk pemeriksaan ahli, yaitu adanya dugaan tindak pidana. Apabila ada dugaan tindak pidana, kemudian ada surat permintaan visum untuk korban atau baik hidup maupun jenazah, itu kita akan melakukan pemeriksaan kedokteran forensik.
Pemeriksaan kedokteran forensik itu meliputi pemeriksaan pada umumnya, misalnya pemeriksaan jenazah ya, berarti meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Kemudian kalau visum terkait korban hidup, kita juga melakukan pemeriksaan klinik pada umumnya, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan seterusnya. Pada laboratorium forensik ini perannya ada di mana? Yaitu pada pemeriksaan penunjang. Ada kalanya pada pemeriksaan kedokteran forensik itu kita membutuhkan pemeriksaan laboratorium, tapi juga kadang tidak membutuhkan. Contoh yang tidak membutuhkan misalnya, ada permintaan visum hidup korban dugaan penganiayaan. Ada trauma berupa luka memar pada pipi kanan. Tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik lainnya tidak ada kelainan. Berarti pada kesimpulannya kita sudah bisa menyimpulkan berapa kualifikasi atau derajat luka pada pasien itu tanpa laboratorium forensik. Tetapi pada contoh yang kedua ini, kapan kita membutuhkan laboratorium forensik? Misalnya pada kasus dugaan kejahatan seksual, di mana kasusnya adalah kasus dugaan pemerkosaan misalnya. Pada kasus seperti itu, kita membutuhkan laboratorium forensik karena kita membutuhkan suatu zat biologis yang diperiksa di ranah laboratorium. Misalnya kita melakukan pemeriksaan swab pada daerah genitalia. Kemudian kita juga bisa memeriksa apabila ada bercak pada pakaian, pada spray, pada handuk, pada kain yang lainnya. Otomatis kita membutuhkan laboratorium forensik sebagai bentuk pemeriksaan penunjang yang nanti dapat membuat kesimpulan yang baik. Contohnya, bila kita melakukan pemeriksaan swab vagina untuk pemeriksaan penunjang berupa bercak mani misalnya, berarti kita bisa menentukan ada tidaknya dugaan persetubuhan yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kesimpulan visumnya. Oleh karena itu, pada kasus yang seperti itu kita membutuhkan laboratorium forensik. Yang pertama terkait pemeriksaan laboratorium forensik terkait sperma dan cairan mani. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh temuan positif pada pemeriksaan swab vagina dengan pewarnaan hematoksilin eosin misalnya. Kita pakai HI, kemudian kita menemukan adanya kepala, leher, dan ekor masih dalam satu kesatuan di bawah mikroskop dengan pembesaran 20 mikrometer. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini ada tanda ini, kita temukan positif adanya spermatozoa, berarti pada pasien tersebut, pada korban tersebut, kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat tanda persetubuhan. Bagaimana cara mendapatkan gambaran seperti tadi? Kita harus melakukan yang pertama yaitu penentuan spermatozoa secara mikroskopis. Tujuannya jelas ya. Jadi untuk menentukan ada tidaknya spermatozoa pada sampel atau spesimen yang diambil dari tubuh korban. Diambil dari tubuh korban. Pada umumnya perempuan ya, kita bilang di sini lingkupnya adalah perempuan sebagai korban. Yang harus diketahui apa saja? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui cara pengambilan sampelnya. Kemudian yang kedua preservasi atau penyimpanan. Kemudian yang ketiga apabila perlu dikirim keluar rumah sakit kalian, keluar rumah sakit kita. Berarti di situ kita membutuhkan pengetahuan bagaimana kalau kita perlu mengirim transportnya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah sebagai dokter kita harus menentukan jenis pemeriksaan yang kita harapkan dari laboratorium tadi itu apa. Yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa di dalam semua pemeriksaan kita harus melakukan informed consent. Informed consent terutama pada korban hidup ya, kita harus menjelaskan kepada pasien. Saya contohkan tadi, contoh kasus kejahatan seksual misalnya. Yang kedua, yang kompetensi yang kalian perlukan di dalam hal standar kompetensi yaitu pemeriksaan laboratorium forensik berupa bercak darah. Dugaan bercak darah lebih tepatnya. Kalau ada dugaan bercak darah, apa yang harus kita lakukan pada bercak tadi? Ada beberapa pertanyaan secara umum yang wajib kita miliki. Yang pertama yaitu apakah itu memang bercak darah? Ya, apakah memang bercak darah? Kalau itu bercak darah, apakah itu bercak darah manusia? Jangan-jangan hewan begitu. Kemudian kalau memang darah manusia, golongan darahnya apa? Tetapi kadang-kalanya namanya bercak biasanya mengering sehingga kita membutuhkan pemeriksaan khusus di dalam menentukan golongan darah.
Nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Kemudian apabila darah itu ada, memang manusia, golongan darahnya sudah tahu, kita cari tahu kemudian dia laki-laki atau perempuan, dan dilanjutkan dengan profil DNA-nya kalau butuh lebih spesifik lagi. Di dalam pemeriksaan laboratorium forensik dugaan darah ya, masih menduga itu darah atau bukan. Yang pertama adalah pemeriksaan penyaring. Penyaring ini adalah untuk membedakan atau untuk kita dapat melanjutkan atau tidak pemeriksaan selanjutnya. Apabila misalnya kita lakukan pemeriksaan reaksi benzidin, ya itu tadi untuk pemeriksaan terkait spermatozoa, cairan mani, dan darah. Nanti di akhir kita diskusikan terkait interpretasi, terkait hal-hal yang ingin kalian ketahui. Namun ini ada satu lagi materi terkait histopatologi forensik. Memang kalau kita lihat kompetensinya tidak terlalu tinggi, yaitu 1, kalau kita lihat di SKDI, nanti saya berikan gambaran saja karena prinsipnya hanyalah nice to know saja. Di dalam pemeriksaan histopatologi forensik, kita bilang histopatologi, kelainan jaringan atau sel yang berhubungan dengan forensik. Jadi manfaatnya adalah untuk kepentingan forensik. Contohnya adalah pada kasus dugaan kematian akibat suatu penyakit. Ya, kita mengambil sampel jaringan, potongan beberapa jaringan, sedikit jaringan, kemudian kita masukkan ke dalam formalin buffer 10% agar tidak rusak, yaitu dengan cara difiksasi dengan perbandingan 1:20. Volume jaringannya 1, volume cairan fiksasinya 20. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa juga kalau mengirim ke lab patologi anatomi, kita menyertakan nama, tanggal otopsi, dan jenis organ, dan apa temuan saat pemeriksaan. Misalnya pada otopsi saya menemukan sklerosis aorta, berarti akan saya cantumkan di dalam lembar permintaan itu temuan otopsi berupa sklerosis aorta, gitu, agar mempermudah pihak dokter patologi anatomi untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak pada organ jaringan yang kita kirim tadi. Ini adalah bahan daftar bacaan yang bisa dibaca ya, terkait forensik patologi, terkait clinical forensic medicine, dan histopatologi forensik. Nanti file-file PDF-nya, e-book-nya akan saya share di Classroom untuk bisa kalian lihat, download, dibaca kapanpun apabila diperlukan. Silakan, ada pertanyaan dari semuanya? Ya, permisi dokter, izin bertanya mungkin dokter terkait pengambilan bercak yang diduga sperma itu dari yang dokter ketahui atau pengalaman dari dokter, hal apa saja nggak dok yang kadang sampel yang kita ambil kita udah lebih dari 1 tapi tidak memenuhi preservasi yang baik sehingga tidak ditemukan sperma atau zat-zat lainnya mungkin. Maksudnya sampel itu rusak begitu atau bagaimana? Iya, bisa karena rusak atau bisa karena mungkin cara pengambilan yang salah nggak dok mungkin. Baik, jadi kita kalau melihat kualitas dari sampel itu sebenarnya ya kita yang utama adalah kita singkirkan dulu human error-nya ya. Faktor manusianya kita singkirkan dulu. Artinya kita harus melakukan pemeriksaan itu serapi mungkin, sedetail mungkin sesuai SOP yang ada. Kalau faktor human faktornya itu bisa kita singkirkan, kita melakukan pemeriksaan dengan baik, steril dan sebagainya, kemungkinan lain. Iya dokter, saya izin bertanya tadi terkait salah satu sampel yang bisa mungkin diambil adalah intoksikasi ya dokter. Nah itu untuk zatnya sendiri itu kira-kira bertahan di darah itu seberapa lama sebelum mungkin nanti hasilnya jadi negatif itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi terkait berapa lama sih suatu zat racun itu ada di dalam tubuh manusia. Kita kembalikan pada farmakokinetik sama farmakodinamik dari zat itu. Contohnya, saya contohkan salah satu yaitu alkohol. Adanya tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sampai sini, ya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk, tadi kan kita awali dengan pretest, nanti kita tutup juga dengan post-test untuk menilai apakah kalian lebih memahami terkait materi tadi atau tidak. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.